Dan tadi terkait dengan bahan baku, ini pertanyaan saya adalah kenapa nih kita harus impor lagi Pak dari Aldo? Apakah memang dari segi bahan baku, dari segi quantity dan quality ini tidak sesuai Pak atau tidak mencukupi? Betul Bu Sasa, jadi memang kita mesti tetap balancing antara lokal dan import untuk kepastian adanya bahan baku. Jadi supaya karena industri kertas itu continuous proses, 24 jam, 7 hari jalan terus. Jadi kepastian bahan baku itu mesti ada. Kalau kita hanya bergantung dari lokal, itu memang secara quality dan quantity tidak bisa terpenuhi. Karena kalau kita bicara orang-orang Indonesia itu kreatif sekali. Jadi sebelum itu satu produk itu di recycle, kita itu bisa pakai beberapa kali produk. Kadang-kadang orang luar bisa menyampaikan, wah Indonesia tidak melakukan recycle collection yang tidak terlalu baik. Padahal itu kita jauh lebih kreatif dari mereka. Satu produk, termasuk kalau kita lihat secara simpel, kertas koran. Pada zaman dulu, dari habis kita korannya baca, jadi bungkus nasi goreng. Bungkus jadi gorengan juga. Bungkus gorengan, nanti paling akhir mungkin jadi covernya buah-buahan. Nah, akhirnya sebagian itu rusak. Jadi kalau dilihat dari situ, barang yang diproduksi dan di recycle memang secara perhitungan tidak ini. Tapi kita banyak di rantai proses itu dilakukan bukan di recycle tapi reuse. Itu tidak ada carbon emission, tidak ada footprint. Secara komposisi impor dari lokal berapa persen? Kurang lebih hampir 50-50. Kadang-kadang bisa bergeser naik turun karena faktor kurs, karena faktor pengadaan. Kemarin ini masalah shipment, begitu Asia Barat rame. Itu salah satu sumber bahan baku itu dari Eropa misalnya, itu mulai terganggu karena itu harus reroute ke bawah, jadi jauh lebih lama. Nah itu lokal akan naik misalnya, atau ganti dengan Australia, New Zealand, Singapura juga ada. Jadi dari Australia, New Zealand, Singapura. Singapura ada, itu yang tiga yang terdekat. Singapura itu mereka ada konsumsi, tidak terlalu besar, tapi mereka tidak ada industri kertas. Jadi mereka tidak bisa mendaur ulang, mereka kumpulkan salah satu target ekspor mereka ke Indonesia. Artinya kalau terjadi pelemahan rupiah saat ini juga cukup berpengaruh dong Pak pada bahan baku yang diimpor tadi? Itu menjadi salah satu komponen cost kita, tapi memang kita bisa siasati dengan cara hedging, misalnya dengan bank-bank, kita dapat green loan dari banking kita, jadi itu kita bisa lakukan juga hedging, ya. Atau kita melakukan ekspor. Dengan ekspor itu kita jadi ada natural hedging gitu ya. Sebagian kita lakukan ekspor. Nah ini kita ingin lebih banyak ekspor dilakukan ke US gitu ya. Selain US tuh yang udah existing mungkin apakah sudah dilakukan ekspor Pak? Ada beberapa ke daerah, misalnya Afrika Utara, Timur Tengah, tapi dengan produk yang berbeda gitu ya. Tapi kalau kita bicara converting, yang tadi tableware, itu lebih banyak ke US. Gitu. Tapi capex sendiri tahun ini berapa banyak Pak? Dibagi dua, jadi kurang lebih tahun ini mungkin sekitar 2,5 tahun depan kurang lebih sekitar 3 gitu Mbak Sasa. Di tengah positioning Aldo yang sudah cukup kuat Pak di sektor circular economy, kemudian what's next sih Pak untuk Aldo? Mungkin ada rencana ekspansi juga selain tadi rencana ekspor yang akan dilakukan. Ya, sebetulnya tetap packaging ini sesuatu industri yang menarik, supporting industri, tapi target pasarnya lebar sekali. Tadi saya sampaikan, hampir semua major industri itu ujung-ujungnya pada saat produksi sebelum dikirim, itu harus di-pack. Dan ini kertas coklat menjadi salah satu industri yang menarik. Kita mulai dengar di beberapa negara maju, mereka menerapkan apa yang disebut EPR. Extended Producer Responsibility. Jadi beberapa multinational company yang besar, FMCG, mereka itu ke depannya diminta untuk bertanggung jawab untuk packaging yang post-consume. Dalam arti salah satu cara yang akan mereka lakukan yaitu merecycle. Tapi untuk mereka dalam tanda kutip tidak mungkin masuk ke industri recycle karena itu memang bukan habitatnya mereka. Tapi akhirnya mereka akan menunjuk beberapa entity, beberapa perusahaan yang sudah biasa bekerja di bidang recycle untuk melakukan on their behalf. Karena itu mereka akan dituntut
supaya bagaimana itu tanggung jawab mereka bukan hanya bikin bisnisnya, tapi dampak terhadap lingkungannya mereka harus pikirkan. Salah satunya mereka mulai approach industri-industri recycle. Jadi kesempatannya besar, Mbak Sasa. Oke, Ya. tapi Pak, di tengah kesempatan yang cukup besar tadi, seiring dengan kesadaran yang sudah cukup meningkat terkait dengan bagaimana praktik bisnis yang berkelanjutan, tapi tantangan yang dihadapi oleh industri ataupun Aldo khususnya ini seperti apa sih Pak di tahun 2025 ini? Semua sekarang yang tadi saya sampaikan dengan istilah manajemen VUCA, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, itu jadi ketidakpastiannya besar sekali. Kita tahu-tahu yang tadi begitu Paman Donald mengeluarkan Liberation Day, tarif tahu-tahu diterapkan. Jadi cost semua China tadinya yang kompetitif menjadi tidak kompetitif gitu. Jadi maaf ya. Ya, jadi itu bisa berlanjut dan itu menurut saya tetap kesempatannya sebagai yang penting sih industri packaging itu memberikan inovasi-inovasi baru, kreasi-kreasi baru. Pemerintah intinya packaging yang ramah lingkungan, ini sekarang konsumen sudah mulai awareness-nya sudah sadar, industri packaging memberikan solusi-solusi. Ketiga, nanti pemerintah juga akan memberikan regulasi berkait dengan bagaimana produk-produk yang pemakaian single usage plastik. Kita sudah mulai lihat, Jakarta tidak diperbolehkan untuk pakai kantong plastik. Jawa Barat, styrofoam tidak boleh untuk makanan. Bali sudah mulai semuanya ke kertas. Nah ini tren-tren ini akan terus berlanjut. Saya percaya tugas kita sebagai packaging terus efisiensi kedepankan dan memberikan inovasi-inovasi. Pada saat inovasi itu datang, pemerintah juga akan mengeluarkan regulasi.